Selamat datang kembali di channel YouTube Ikatan Kristen Nusantara. Hari ini kita bicara tentang sebuah peristiwa yang mengguncang nurani banyak orang Indonesia. Pembubaran paksa ibadah Jemaat Gereja Misi Sejahtera atau GMS di Bantul, Yogyakarta pada Minggu 24 Mei 2026. Sebuah video viral, sebuah pertanyaan lama yang kembali menghantui. Apakah kebebasan beribadah di negeri ini sungguh-sungguh dijamin? Minggu pagi 24 Mei 2026, Jemaat GMS Bantul berkumpul di sebuah gedung sewaan baru di kawasan Panggung Harjo, Sewen, Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta. Hari itu istimewa. Mereka tengah merayakan syukuran tempat ibadah baru mereka. Namun, tak lama kemudian, massa dari organisasi Front Jihad Indonesia atau FJI datang. Mereka masuk ke teras gedung, berteriak-teriak, meminta ibadah segera dihentikan. Situasi memanas. Para jemaat diminta meninggalkan tempat. 2 anggota polisi tercatat hadir di lokasi, namun hanya menyaksikan. Video kejadian itu menyebar luas di media sosial. Jutaan orang melihat. Reaksi publik meledak. Amnesty Internasional mengecam. PBNU bersuara. Sri Sultan Hamengkubuwono ke-10 angkat bicara, bahkan Polda Daerah Istimewa Yogyakarta membuka penyelidikan. Tapi pertanyaan hari ini bukan sekedar siapa yang bersalah. Pertanyaan yang lebih dalam adalah mengapa ini terus terjadi. Mari kita dengar suara para pemikir yang telah lama bergulat dengan isu ini. Frans Magnus Suseno, filsuf dan teolog Jesuit yang telah lebih dari setengah abad hidup dan berkarya di Indonesia, pernah menegaskan, toleransi bukan berarti kita setuju dengan semua keyakinan. Toleransi berarti kita menghormati hak orang lain untuk meyakini apa yang berbeda dari kita. Dari sudut pandang sosiologi agama, apa yang terjadi di Bantul adalah gejala dari apa yang disebut sebagai eksklusivisme komunal. Ketika sebuah kelompok merasa memiliki otoritas atas ruang publik berdasarkan identitas agama mayoritas. Ini bukan fenomena baru. Ini adalah luka lama Indonesia yang belum sembuh. Dari tradisi teologi Kristen Indonesia, tokoh seperti Pendeta Beni Gia, teolog dan aktivis HAM dari Papua, selalu menekankan bahwa gereja bukan bangunan. Gereja adalah umat yang berkumpul dalam nama Tuhan. Ketika perkumpulan itu dibubarkan, bukan hanya hak sipil yang dilanggar, tetapi kemanusiaan itu sendiri yang diinjak. Dalam perspektif teologi lintas iman, tindakan membubarkan ibadah adalah bentuk penyerangan terhadap martabat manusia sebagai makhluk spiritual. Tidak ada teks keagamaan yang sah dimanapun yang membenarkan cara seperti itu. Usman Hamid, Direktur Eksekutif Amnesty Internasional Indonesia, langsung bereaksi keras terhadap peristiwa ini. Dalam pernyataan resminya, ia menyebut, kebebasan beribadah adalah hak yang universal, tidak dibatasi oleh perizinan administratif yang bisa dibatalkan secara paksa oleh kelompok manapun. Beliau juga mendesak pemerintah untuk mencabut SKB 2 Menteri tahun 2006, aturan tentang pendirian rumah ibadah yang selama bertahun-tahun dinilai menjadi alat diskriminasi terhadap kelompok agama minoritas. Ini bukan sekedar soal izin,
Ini soal apakah negara hadir untuk semua warganya atau hanya untuk sebagian. Dari kacamata kriminologi, tindakan semacam ini masuk dalam kategori hate crime, kejahatan yang dimotivasi oleh prasangka terhadap identitas korban, dalam hal ini identitas keagamaan. Kriminolog Indonesia seperti Prof. Adrianus Meliala dari Universitas Indonesia pernah mengingatkan bahwa kejahatan berbasis kebencian tidak hanya melukai korban langsung, tetapi mengirimkan pesan teror kepada seluruh komunitas yang memiliki identitas yang sama. Ini kejahatan terhadap rasa aman kolektif. Artinya, setiap jemaat Kristen di Indonesia yang menyaksikan video tersebut merasakan ancaman yang sama. Dampaknya jauh melampaui satu gedung di Bantul. Ini bukan kali pertama. Setahun lalu, kasus serupa terjadi di tempat lain. Tahun-tahun sebelumnya ada puluhan laporan yang sama. Lembaga-lembaga pemantau kebebasan beragama seperti Setara Institute mencatat bahwa pelanggaran kebebasan beribadah terus berulang dan angkanya tidak pernah benar-benar turun secara signifikan. Sri Sultan Hamengkubuwono ke-10 dalam merespon kasus GMS Bantul ini menegaskan tidak ada kelompok yang dapat menyatakan kebenaran mutlak secara sepihak atas golongan lainnya. Sebuah kalimat yang sederhana tapi dalam, karena akar dari intoleransi selalu sama, klaim kebenaran tunggal yang digunakan untuk meniadakan keberadaan yang lain. Indonesia adalah rumah bagi ratusan juta manusia yang berbeda keyakinan. Bhinneka Tunggal Ika bukan sekedar semboyan di lambang negara, ia adalah janji yang harus dijaga oleh setiap warga, setiap aparat, dan juga setiap pemimpin. Jemaat GMS Bantul hanya ingin berdoa. Mereka tidak minta lebih, mereka tidak menyerang siapapun. Mereka hanya ingin melaksanakan hak paling mendasar sebagai manusia, bersyukur kepada Tuhan menurut cara mereka. Dan itu dibubarkan dengan teriakan dan intimidasi. Kita boleh berbeda agama, kita boleh berbeda keyakinan, tapi kita tidak boleh berbeda dalam satu hal, yaitu menghormati orang lain untuk hidup, berdoa, dan bernafas dengan tenang. Terima kasih sudah mendengarkan podcast IKN. Jika episode ini menyentuh Anda, bagikan, share, subscribe, dan juga like. Karena percakapan tentang toleransi harus terus hidup di podcast, di ruang keluarga, dan di dalam hati kita masing-masing. Sampai jumpa di episode berikutnya. Ikatan Kristen Nusantara adalah komunitas lintas denominasi yang rindu melahirkan generasi Kristen yang maju dan terdepan. Mari berkolaborasi dan bersinergi dengan kasih untuk mencari, membina, dan mendanai anak-anak berprestasi yang terkendala biaya kuliah, lalu mengutus mereka ke dalam dunia dan mempercayakan mereka untuk mendukung gereja dan lembaga Kristen lainnya, agar terus melahirkan generasi unggul dan memberitakan kabar baik supaya keselamatan yang daripada Tuhan sampai ke ujung bumi.